merasa disalahkan nggak karena kasus ini? Kang, bukan bersalah. Tanggung jawab. Belum tentu. Karena ada peristiwa ini. Saya nih kalau ngomong lanjut nih bisa nangis ya. Jujur deh Pak, Pak Hassani akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Berbicara dengan ketahanan listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Sepak bola nasional menjadi pusat perhatian, mulai dari masyarakat biasa sampai ke level presiden. Dan tentu saja ini semua karena kita tahu ada tragedi besar yang katanya merupakan tragedi terbesar kedua di dunia, yaitu tragedi Kanjuruhan. Kali ini saya ingin ngobrol dengan salah satu pengurus atau Esko PSSI. Kebetulan Karim saya juga pernah beberapa kali kita menangani event bola. Ini di samping saya Pak Hassani. Apa kabar Pak Hassani? Abdul Ghani. Siap Kang. Ini kita lagi ngurus Piala Sudirman. Oh, bukan. Jadi saya sama Pak Hassani ini pernah 2 kali handle turnamen bola, yaitu Piala Sudirman dan Bayangkara Pak ya. Saat itu Net jadi media broadcasternya dan Pak Hassani jadi pelaksana ya, IO-nya gitu. Jadi cukup banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Pak Hassani, profesional di bidang olahraga ini. Pak Hassani, awal pertanyaan saya yang simpel-simpel aja gitu. Ini saya mau nanya, Esko itu apa sih di PSSI? Kalau saya tidak salah itu 2000 pemilihan pada pilihan kedua Pak Nurdin Halid. Itu setelah kasus Sepp Blatter lah. Setelah kasus Sepp Blatter, FIFA itu merubah sistem apa istilahnya organisasi di FIFA-nya. Salah satunya adalah kalau dulu kekuasaan itu ada di ketua atau di presiden, sekarang di sharing menjadi ada Esko. Nah, kalau di Indonesia itu kemarin kalau dibilang Esko itu ada 15. Ketua umum itu Esko. Wakil ketua umum ada 2 itu Esko. Ada anggotanya 12. Jadi total 15. Nah, kalau kita menyebutnya chairman lah. Chairman itu merangkap jadi ketua umum gitu. Jadi Esko itu adalah satu bagian dengan ketua umum, lebih sifatnya membangun atau membuat polisi-polisi untuk sepak bola. Yang 12 orang ini dari mana aja? Dia beragam macam. Karena untuk menjadi anggota Esko itu ada persyaratan sudah pernah aktif di sepak bola selama 5 tahun. Dia nanti bukan dipilih, diantar oleh salah satu anggota PSSI. Misalnya kayak saya yang minta saya untuk jadi anggota Esko itu dari Asprof, Asosiasi Provinsi Aceh. Jadi saya diminta untuk jadi Esko, lalu dipilih oleh voternya waktu itu tahun 2019 ada 85 voter. Sekarang sudah 87. Tapi putusan Esko itu kolektif kolegial ya? Jadi bukan menjadi domainnya ketua umum aja gitu? Sebenarnya kalau dari sisi organisasinya ya kolektif kolegial. Jadi ketua umum sebagai chairman tetap as the leaders, dia ngajak kita ada sesuatu masalah, kita harus putuskan bareng-bareng. Nah, ini saya lihat banyak banget ya yang ingin jadi anggota Esko PSSI itu. Apa sih yang menarik? Apa benar semua putusan penting PSSI ada di mereka ini? Secara hukum ya, secara hukum statuta ya. Kan PSSI, FIFA itu punya namanya statuta. Ya kalau bahasa kita ADRT-nya organisasi lah. Memang kekuasaan Esko itu sangat dominan. Tapi jujur nih Pak, bukan karena uang, apa gajinya besar di Esko? Nggak ada gaji Esko malah. Nggak ada gaji? Nggak ada gaji. Pendapatan pengurus PSSI dari mana dong? Pengurus beda lagi. Oh. Kalau pengurus mulai sekjen itu ada gaji. Sekjen yang angkat tuh Esko. Esko itu mengangkat sekjen, itu untuk administratifnya. Kalau kami Esko itu tidak digaji. Jadi malah kita itu kalau menurut statuta minimum harus ada rapat setahun 4 kali. Nah jadi kayak penentuan pelatih nasional itu Esko. Itu Esko yang menentukan ya. Termasuk kapan liga harus bergulir, Esko juga. Terkait dengan liga itu sejauh mana sih kewenangan Esko itu? Kita policy. Kapan mainnya, kapan berhentinya, itu polisinya. Siapa pesertanya, itu polisinya
di Esko. Esko yang memutuskan. Esko itu kan nanti setelah selesai di Esko kasih ke Sekjen. Nah, Sekjen nanti dalam hal ini kan PSSI menunjuk namanya Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana operasional. Iya. Oke, Pak Sani, ini kita masuk ke soal tragedi Kanjuruhan ya. Ya. Nah, sebenarnya reaksi pertama kali orang-orang di Esko PSSI ketika ini terjadi itu apa? Sebelum ada pencarian fakta oleh TGIPF, Komnas HAM dan lain-lain. Jujur Kang, saya sampai hari ini masih shock. Ternyata ya kalau saya tanya teman-teman ya semua kami shock ya. Karena begini ya, kemarin ada sedikit kegembiraan saat timnas kita berhasil masuk ke babak Asia. Lalu tim U20 juga lolos Piala Asia. Jadi ada U16 atau 17 itu juara AFF. Kan itu sebuah prestasi buat kita. Tapi kami nggak menduga di masa kepengurusan kami ini ada musibah yang menurut saya sangat-sangat dahsyat besar, yaitu meninggalnya 130.000 orang, 130 orang. Jadi itu yang membuat kita shock. Saya terus terang itu hampir tidak percaya itu pada saat dikasih tahu itu saya nggak percaya. Saya pikirnya hoax. Nah, makanya waktu kami kemarin rapat, dipanggil rapat, kumpul kita semua, itu kita kayak berbicara dengan hati nurani, dengan background masing-masing. Saya itu tekanannya dari teman, dari keluarga, dari luar kita baca koran, kita baca YouTube, kita semua sosial media kan ngangkat dan menyudutkan kita. Nah, saya pikir itu sangat-sangat tidak happy buat kami. Nah, maka kita mengambil keputusan yang KLB itu ya salah satu itu tekanan. Nah, ini jujur deh Pak ya. Oh sangat jujur lah, ngomong Kang Dede mana bisa gua bohong. Ini Pak, terkait dengan rekomendasi TGIPF misalnya, Ya. Tim Gabungan Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Apa sih reaksi PSSI sebenarnya, Exco sebenarnya dengan itu? Kan rekomendasinya Susah saya katakan kalau reaksi teman-teman ya. ya. Tapi kalau reaksi saya pertama begini ngelihatnya. TGIPF ini kan dibentuk oleh Presiden untuk menginvestigasi kejadian Kanjuruhan ini. Artinya kalau setelah ada investigasi harus dilapor ke Presiden. Baru nanti Presiden memberi arahan. Nah, saya melihat ini sebelum lapor Presiden udah bocor. Nah, kalau udah bocor ini kan publik kan biasanya liar. Nah, terus saya lihat juga beberapa anggota TGIPF ini dengan individualnya berbicara dari sisi sikap dia. Dengan kata lain saya bilang dia sudah buat peta komple yang menyudutkan Presiden. Itu yang saya tangkap ya. Tapi setelah ada pengumuman dari Pak Mahfud sebagai ketuanya, misalnya semua anggota PSSI harus mundur atau membuat KLB. Nah, salah satunya setelah kita buat KLB, itu kan salah satu pressure juga karena itu apa istilahnya dasarnya karena ada tekanan dari pihak TGIPF. Ya, tapi gini Pak, benarkah liga ini dibuat, kemarin kan Komnas HAM itu salah satu poinnya itu menyebut bahwa pengurus PSSI itu terlampau orientasinya ke bisnis, tidak memperhatikan soal keselamatan dan lain-lain gitu, sehingga bisa terjadi kejadian seperti ini gitu. Contohnya misalnya? Ya tragedi Kanjuruhan ini gitu. Kan itu terjadinya setelah pertandingan Kanjuruhan itu. Jadi tapi kan ada kalau enggak dari sisi komersialnya di mana? Iya kan ada misalnya tidak terkontrol misalnya tiket yang dijual melebihi. Itu Kemudian soal jam tayang yang direkomendasikan. Iya, Memang sih ada yang bilang ini ada kepentingan broadcast dan lain-lain Iya, gitu iya, kan. Tapi kan asosiasinya kalaupun ada kepentingan itu pasti ke bisnis juga gitu kan karena sponsor dan lain-lain.
Ya pastilah, karena kan olahraga yang namanya profesional, kan sepak bola sudah menjadi industri. Jadi profesional pasti gandengannya broadcast. Nah kalau broadcast ya Kang Dede orang broadcast juga lah. Kan jam tayang segala macam. Tapi kalau kita lihat kejadian Kanjuruhan itu, apakah efek itu? Kan enggak juga. Memang apa yang dikatakan oleh Komnas HAM yang saya baca, banyak sekali itu masalah sepak bola Indonesia sebenarnya. Banyak sekali kelemahan di sepak bola kita. Kalau kita compare dengan sepak bola misalnya Liga Premier League, liga-liga di Eropa. Tapi itu yang ngomong jujur nih baru Pak Hasani ya, bahwa banyak kelemahan di liga kita ya. Iya. Saya harus akui ya. Itu kan yang harus kita perbaiki. Nah, saya pikir momen ini ya sekaligus dengan sekarang kan semua orang berbicara, Komnas HAM berbicara, pemerintah melalui TGAPF berbicara. Saya gini, jadi sebelum ke sana, sebelum terjadi Kanjuruhan ini, Bapak Presiden itu ada mengeluarkan namanya Impres nomor 3 tahun 2019, yaitu percepatan persepak bola nasional. Saya kebetulan ditunjuk oleh Ketua Umum di Kongres di Jakarta untuk membawahi tim ini. Nah setelah saya buat tim kecil, kita coba riset. Banyak benar memang kelemahan-kelemahan yang ada di sepak bola kita. Salah satunya misalnya masalah tentang pembinaan gitu. Tentang industri sepak bolanya sendiri kita belum jalan dengan benar. Karena apa? Ya itu juga ada regulasi-regulasi dari negara juga menghambat. Contoh misalnya, kenapa industri itu nggak jalan? Industri itu jalan kan kalau terjadi ada investasi. Ya kan? Investasi itu nggak akan masuk kalau nggak ada kepastian. Nah kepastian itu adalah lewat regulasi. Regulasi yang dibuat sekarang adalah izin keramaian. Menurut saya izin keramaian udah kadaluarsa untuk sepak bola yang levelnya industri yang profesional. Boleh dia masuk ke amatir. Nah kalau yang namanya profesional, dia harus ada izin industri. Nah kalau di sisi itu kita bisa perbaiki, apa yang dikatakan oleh Komnas HAM, ada benarnya. Jadi kalau dibilang dikejar komersialnya, enggak juga. Tapi memang ada unsur komersial karena ini udah jadi industri. Itu kira-kira Kang Dede. Tapi kesimpulan Komnas HAM bahwa PSSI atau ya sebutlah pengurus PSSI harus lebih bertanggung jawab dari hanya sekedar menyatakan akan mempercepat KLB, itu bisa diterima. Tanggung jawab secara moral udah pastilah, ya kan? Tapi kan banyak desakan harus mundur. Nah kalau harus mundur kan efeknya macam-macam. Kalau kami mundur sekarang, terjadi kekosongan. Siapa yang memimpin PSSI? Kalau saya kasih contoh, misalnya kalau daerah, kan Asprof itu perwakilan PSSI di daerah. Kalau kepengurusannya habis, atau ada pengurusnya yang tanda kutip misalnya ada kasus kriminal gitu, maka kami pusat akan mengirim PLT, menggantikan ketua yang statusnya yang tidak bertugas sambil mengantar ke menuju pemilihan ketua baru. Nah hal yang sama kalau kami hari ini mundur, maka kami kan tunduknya ke FIFA. FIFA atau AFC akan mengirim orang kemari. Nah kalau mereka datang kemari karena kita mundur, wah itu efeknya nanti bisa macam-macam. Kenapa? Dia lihat, oh pemerintah terlalu intervensi. Wah mereka bilang, bisa kejadian 2015 di bench. Kami sekarang lagi ngejaga itu, menjaga juga marwah negara, kita juga jaga sepak bola ini supaya aman, maka kita katakan menuju ke KLB itu atas permintaan ESCO. Pasal 34 ayat 1, setiap ESCO bisa mengajukan itu harus disetujui sepertiga dari anggotanya. Nah malam hari itu kami berkumpul 12 orang. Itu 12-12-nya kepingin buat KLB. KLB ini tujuannya adalah kami sebenarnya kepingin mundur tapi tidak mau mundur dengan cara melepas begitu saja. Kami ngantar ke KLB sampai terpilih pengurus baru. Nah, ini ada catatannya Pak ya. Kalau KLB nanti berlangsung, Ya. pertanyaan saya, tolong jujur ya Pak ya. Dari tadi gue belum jujur ya. Enggak, ini pertanyaan penting soalnya. Ini perlu kejujuran. Ya. Lebih jujur lagi. Minum Apakah dulu ya gue. Minum boleh, dulu. boleh. Supaya jujur gue. Siap Kang.
Nah, kalau KLB berlangsung nanti, apakah ke-15 ESCO ini, 14 sekarang ya, Ya. akan tetap bertahan sebagai pengurus atau maju lagi maksud saya, atau selesai sudah semuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari peristiwa Kanjuruhan? Dari sisi apa ini? Dari sisi regulasi atau dari Tanggung jawab sisi moral, dari sisi moral. moral? Itu kembali ke masing-masing. Saya nggak bisa menjawab karena itu hak individu orang, ya kan? Tapi secara regulasi, selama kami 15 tidak masuk ke pidana, kami yang tidak boleh sudah 3 kali periode atau ada unsur pidana. Nah, selama tidak ada itu, kalau tadi secara moral itu kembali ke individu masing-masing. Enggak, Pak Hasan ini sendiri akan maju lagi. Saya sampai hari ini belum kepikir ke sana, belum kepikir ke sana. Tapi kalau ditanya, saya suka love cinta dengan sepak bola, yes, saya belum selesai dengan sepak bola ini. Ya, Kang Dede tahulah dari kita mengerjakan 2015 itu, ya belum kita selesaikan. Apalagi tadi saya ditunjuk sebagai tim percepatan persepak bola nasional, gitu. Tapi ada musibah ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pemilik suara menginginkan kami semua tidak boleh ikut, ya otomatis kita nggak dipilih. Kan tidak bisa mendaftar kalau nggak ada yang pilih, kan sama aja. Ya, ini kan kalau dari sisi regulasi tentu tidak ada larangan ya. Selama nggak ada pidana. Selama nggak ada unsur pidana ya. Kita kan masih menunggu kerja polisi ini sampai selesai ini, karena kan ini masih terus berlangsung. Pak Iwan kan kemarin juga diperiksa yang kedua kali di Jawa Timur ya. Betul. Ini sih lebih dari pembicaraan selama ini di ESCO, pengurus lain apa punya sikap yang sama? Sikap dalam hal? Menyingkapi tuntutan untuk tanggung jawab moral untuk mundur dan tidak maju lagi. Karena kami jarang ketemu, saya nggak tahu. Karena itu individu masing-masing, nggak tahu saya. Tapi kalau lihat dari sikap malam itu, masing-masing mengeluarkan pendapat kenapa kita mengajukan KLB itu, saya pikir secara moral ya semuanya ketekan. Jadi ya kembali ke mereka lah, saya nggak bisa katakan itu. Kan saya juga nggak bisa mewakili dari para ESCO itu. Nah, itu tahapannya berarti sekarang gimana rencananya dari ESCO ini untuk KLB? Untuk menuju KLB itu ada proses yang ini kadang-kadang beberapa orang nggak sabar gitu. Kita suratin dulu FIFA tentang pemberitahuan kalau kami mengajukan KLB lebih cepat. Yang seharusnya KLB itu terjadi pada bulan November 2023. Kita percepat, lalu karena dulu kan waktu pemilihan anggota kami itu ada yang namanya KP, Komite Pemilihan lah. KPU lah kalau istilah di pemilu gitu. KP itu sudah bubar, orangnya sudah mengundurkan diri. Nah makanya itu dibentuk dulu. Kita baru bentuk itu namanya kongres biasa dulu, yaitu mungkin sekitar bulan Januari. Tanggal 7 Januari itu kongres biasa memilih KP dan KBP. Setelah itu mereka ambil alih membuat pendaftaran segala macam untuk menuju ke KLB. Nggak bisa lebih cepat tuh Pak? Tergantung dari proses mereka. Tapi yang menjalankan sekarang ini adalah ESCO ya? Tahapan-tahapan ini sampai terpilihnya KPU-nya PSSI tadi itu? Oh ya kita mengantar ke sana. Sekjen sih yang berjalan. Sekjen kan atas instruksi ESCO kemarin tim sekjen yang bergerak. Pak, saya masih ingin diskusi soal Yatra di Kanjuruhan ya. Ini kan sudah berkembang sebulan ini, sudah ada rekomendasi-rekomendasi dari 3 IPF, kemudian kemarin dari Komnas HAM. Nah, posisi PSSI sekarang terhadap rekomendasi-rekomendasi itu seperti apa? Ya tentu saya pikir ini kan input-input yang bagus. Saya pikir semua rekomendasi. Nggak ada, jujur nih ya Pak, jujur deh ya. Ini merasa disalahkan nggak karena kasus ini? Oleh rekomendasi-rekomendasi itu? Kang, apapun 130 orang meninggal, satu meninggal pun udah pasti disalahkan. Jadi saya berpikir PSSI bukan waktunya untuk defensif. Karena memang harusnya menjadi yang bersalah ya? Bukan bersalah. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, karena yang namanya sepak bola PSSI yang bertanggung jawab.
Cuma dan layak dipersalahkan gitu ya. belum tentu Karena ada peristiwa ini. tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Kalau tanggung jawab ya dipersalahkan, biarkan nanti semua unsur, misalnya apakah unsur keamanan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dari sana kita lihat aja unsurnya. Karena kalau sekarang bilang menunjuk hidung siapa salah kan nggak fair juga. Cuma hari ini ada tersangka. Tersangka ini kan bisa aja nanti di pengadilan belum tentu dia bisa dibuktikan dia tersangka gitu. Atau tersangkanya bisa bertambah ya? Bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi kan kalau itu saya pikir itu jalur hukum lah. Saya nggak mau sentuh hukum karena saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya input dari Komnas HAM, input dari tim pencari fakta, banyak yang bagus. Itu tentu masukan yang cukup baik buat federasi gitu. Tidak harus federasi yang hari ini, federasi berikutnya juga bisa banyak belajar. Contoh misalnya, kan ada pertanyaan misalnya dari Komnas HAM, kenapa PSSI melanggar aturan dia buat sendiri dalam hal keamanan misalnya. Nah, kan ini secara teoristis benar, tapi kan kalau orang yang sering membuat acara itu sangat paham kenapa harus terlanggar sendiri. Karena FIFA maunya kepolisian itu tidak masuk ke lapangan. Kalaupun masuk boleh, tapi tidak boleh pakai uniform dari institusinya. Jadi uniform yang boleh masuk secara peraturan FIFA ada steward, tim keamanan. Kalau di sepak bola namanya steward. Mereka yang di dalam. Nah, itu secara regulasi dari FIFA-nya. Cuma tidak semua negara bisa menjalankan itu. Kalau kita lihat di Inggris, tidak ada polisi ada di dalam lapangan. Tapi di negara kita mungkin keamanan melihat, oh tidak bisa kalau mereka tidak hadir. Nah, masuk ke dalam itu. Nah, buat kita penyelenggara, kalau kita tidak bisa menghadirkan polisi, ya tentu keamanan bilang tidak, stop, tidak boleh. Nah, ini kan jadi kontradiksi. Nah, ini yang mungkin ke depan, mari kita bicara sama-sama, kita lihat masukan dari Komnas HAM ini, sekalian kita lihat regulasi FIFA, lalu regulasi pemerintah, dari sisi keamanan misalnya, gimana jalan terbaiknya? Tapi itu artinya PSSI itu mengakui ada regulasi yang tidak dilaksanakan dalam melaksanakan kompetisi kemarin itu, sehingga akhirnya terjadi kasus kanjuruhan. Seperti itu enggak? Jadi gini, kalau saya lihat yang lebih luas lagi. Kalau dibilang pelanggaran, karena tadi kami tidak bisa menjalankan aturan FIFA yang sebenarnya. Apa tuh handicapnya? Masalahnya apa? Tadi, kalau kita ambil steward yang kerja di dalam, kita nggak dapat izin. Artinya kompetisi nggak bisa jalan. Artinya regulasi FIFA dan regulasi lokal di sini belum sejalan. Belum sejalan. Dan PSSI tidak bisa menyatukan itu. Nggak bisa. FIFA tapi mendiamkan karena tidak. Kalau negara mungkin sudah maju, polisi yang dibuat FIFA jalan. Tapi banyak negara, tidak Indonesia aja, negara-negara yang istilahnya sepak bola masih dangerous gitu, ya Kak, didiamkan oleh FIFA. Nah, cuma saya lihat ada kelemahannya. Kelemahannya gini, kalau polisi masuk ke dalam lapangan, dia itu tidak terlatih menghandling penonton. Tingkah penonton ini kan macam-macam. Kalau lagi menang happy dia, kalau tuan rumah. Kalau lagi kalah kan ada yang marah, ada yang sedih, ada macam-macam. Nah, polisi ini kan terlatih mereka menghandling namanya demonstrasi, teroris. Nah, di saat menghadapi kayak gini, ya saya kira ini ke depan yang harus kita cari jalan terbaiknya bagaimana. Saya lihat Komnas HAM menuju ke sana. Kalau saya lihat ininya ya, rekomendasinya ke sana gitu. Harus ada perubahan ke depan, bagaimana antara pihak keamanan negara seperti polisi dengan sepak bola bisa ada win-win. Gitu. Itu saya melihat ya. Karena mungkin hari ini polisi protapnya seperti yang mereka sudah kerjakan. Berbeda dengan protap yang ada sepak bola. Gitu. Pak, ini terkait dengan tadi soal FIFA itu. FIFA tahu dengan kondisi real seperti itu di Indonesia. Yang kata Bapak katakan tadi, statutnya begini, harusnya aturan begini, tapi kondisi real di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Kalau dia selama ini nggak tegur, berarti dia tahu. Ya kan? Sekarang kan tim FIFA juga ada di sini. Sekarang kan PSSI juga lagi buat nama task
task force, tim pencari fakta istilahnya. Itu ada FIFA-nya, ada dari AFC, ada dari kepolisian, ada dari beberapa departemen lain lah. Nah, itu lagi mencari apa sih yang terbaik buat sepak bola ke depan. Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di pertandingan sepak bola. Nah, kemarin kan Presiden FIFA datang ke Indonesia. Ya di situ kan kita laporkan lah. Nah, dia bilang, ya itu sudah terjadi lah. Dia bilang, sepak bola kan harus tetap jalan. Karena kalau menurut tim FIFA, kejadian di Indonesia mungkin dalam bentuk yang berbeda juga terjadi di negara lain. Sudah pernah terjadi. Maka mereka membuat regulasi itu tidak boleh beberapa hal senjata, gas air mata masuk ke dalam. Karena belajar dari kasus yang pernah terjadi di Peru. Oh, di Peru ya. Ya. Terakhir juga kan di beberapa negara Amerika Latin juga terjadi gitu. Nah, cuma kan kita juga nggak bisa kontrol, apalagi wilayahnya bukan wilayah kita langsung. Nah, keamanan kan kepolisian ada protapnya sendiri gitu. Tapi saya pikir ini pembelajaran lah buat kita. Pembelajaran ke depan, semua masukan yang ada yang dari FIFA. Nah, FIFA kan sekarang rencananya mau malah buka kantor di Indonesia. Bukan sudah berkantor di PSSI? Ya, tapi kan belum resmi lah akan berkantor. Nanti dia ingin bantulah persepakbolaan kita itu supaya ke depan jauh lebih baik gitu. Ya tadi kan ada kelemahan-kelemahan yang mungkin kita bisa sempurnakan ke depan. Oke. Nah, ini saya kan ngamati dari awal gitu Pak ya. Pak Jokowi itu sangat perhatian ya, pemerintah sangat perhatian dengan kasus Kanjuruhan ini. Ya. Bahkan yang saya tahu, bukan saya tahu, kita tahu lah bahwa Presiden komunikasi langsung, Pak Erik bahkan ya sebagai pembantu Presiden juga ketemu dengan bosnya FIFA di Qatar, kemudian Presiden FIFA juga datang ke Indonesia ketemu Pak Jokowi. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh ini apakah ada komunikasi dari pemerintah dengan PSSI? Ya mungkin nggak mungkin lah sampai tarafnya Presiden ya, yang di bawahnya gitu. Ini setelah kejadian ini kalian beginilah, ada nggak dari pemerintah? Pemerintah itu nggak boleh masuk intervensi ke dalam. Itu yang kejadian 2015. Iya, betul. Tapi PSSI selalu berkomunikasi jalurnya lewat Menpora. Oh. Kalau kita berbicara dengan pemerintah tuh melalui Menpora. Itu intent berkomunikasi. Saya tahu persis intent. Artinya PSSI memandang perhatian pemerintah, keseriusan Pak Jokowi itu seperti apa? Artinya beliau sampai punya inisiatif, kontak ke FIFA, Oh ya, minta Pak Erik juga ikut. saya komunikasi. kalau ke Pak Jokowi udah no question lah. Satu-satunya olahraga yang dikeluarkan Impres kan sepak bola. Begitu concernnya beliau. Ya, kita pernah terlibat. Piala Presiden 2015 disambung dengan Piala Junior Nasional. Itu kan ide Pak Jokowi. Betul. Karena pada saat itu sepak bola di bench. Jadi kalau soal itu saya pikir Pak Jokowi udah paling benar karena beliau suka dengan sepak bola, cinta sepak bola. Tentu beliau ingin sepak bola ini ada perubahan. Nggak ada yang ingin kejadian di Kanjuruhan kemarin, gitu. Tapi oke lah, kita nggak usah cerita apa yang terjadi kan. Saya menganggap apa yang kejadian di Kanjuruhan itu ya di luar kontrol manusia lah. Nah, tapi apakah kita ke depan mengulang hal yang sama lagi? Ini yang jangan lagi terjadi. Kalau bisa nggak ada lagi yang meninggal. Kang Dede, saya sangat sedih Kang Dede. Di saat sepak bola, dulu kita tahu yang nonton sepak bola itu laki-laki. Tapi apa yang kita lihat kejadian di Kanjuruhan hari ini? Banyak wanita juga. Wajah jadi korban. wanita, Banyak anak-anak. anak malah. Kan artinya sepak bola telah diterima oleh family, udah menjadi tempat hiburan. Saya pikir, waduh, kenapa ya di saat sepak bola mulai dicintai oleh masyarakat, ini terjadi. Saya sangat sedih gitu. Sedih, saya nggak bisa membayangkan, tahu-tahu seorang ibu, anaknya nggak pulang. Mereka datang nonton sepak bola untuk sebuah kegembiraan. Tiba-tiba, kami juga di PSSI, dasarnya kan mau gembira. Kok tiba-tiba kami menghadapi kayak gini? Jadi beban, Kang. Jadi beban.
Bukan soal kami takut ditangkap segala macam. Kalau memang ada unsur pidana, sebenarnya sah-sah aja kita. Tapi maksud saya itu ada beban manusia. Kita manusia. Saya ini kalau ngomong lanjut ini bisa nangis ya. Karena buat saya ini luar biasa. Ya, ini peristiwa ya tragedi lah. Ini kedua terbesar katanya malah sebenarnya di dunia di kejadian ini. Oke Pak, kita jangan bersedih terus nih. Saya kan kenal Pak Hassani cukup lama dan saya tahu Pak Hassani ini adalah profesional di dunia olahraga ya. Sebelum masuk PSSI kan juga pernah handle beberapa event olahraga besar di tanah air gitu. Bahkan yang saya tahu juga di luar negeri gitu. Ya. Nah, sebagai profesional yang kemudian sekarang masuk di Esko, Ya. sebenarnya Pak Hassani sendiri melihat sepak bola pengelolaannya, kompetisinya, tim nasionalnya Indonesia itu kayak apa sih? It's a good question. Benar. Jadi sebenarnya setelah Piala Presiden dan kita lanjut dengan Piala Sudirman, saya berpikir wah sepak bola ini harus kita jalankan dengan baik menuju yang lebih baik lah daripada sebelumnya. Maka saya mendaftar jadi Esko. Dengan asumsi kalau saya jadi Esko, saya ada di dalam. Nggak mudah Kang, nggak mudah. Namanya organisasi kan nggak gampang gitu. Jadi itu kabarnya sudah ada mafia yang siapapun ketua umumnya PSSI itu mafia itu yang berkuasa, benar nggak itu Pak? Nggak tahu saya. Karena menurut Bapak kan sudah. Iya, saya di dalam, tapi saya nggak pernah ketemu mafianya, nggak pernah ketemu mafianya. Tapi kalau istilah mafia itu kayak hantu. Hantu itu kan ada kelihatannya, tapi nggak bisa disentuh. Nah, itu sudah saya rasakan dari Piala Presiden. Nah, karena nggak tahu saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya mau jawab, kenapa saya seorang profesional masuk ke sepak bola. Saya ingin masuk ke sepak bola, saya ingin memperbaiki sepak bola. Karena apa? Salah satu kenapa saya pulang ke Indonesia 2001, karena saya sudah buat dulu namanya proposal. Saya melihat opportunity sepak bola Indonesia ini sangat besar setelah saya baca sebuah artikel di New York Times. Di mana Apa itu ceritanya? Di mana Brazil coba meniru Liga Premier League. Brazil itu juga kacau balau liganya. Tapi kelebihannya dia juara dunia. Dia punya bakat yang kuat. Ya, kuat. Dia perbaiki liganya. Nah, saya pikir wow, saya dapat data waktu itu. Karena salah satu investor masuk dari Dallas. Saya waktu itu sudah bekerja di perusahaan investment company, jadi saya dapat data. Saya bilang, wow, ini Indonesia juga bisa kita buat. Saya bertemulah dengan salah satu tokoh sepak bola. Saya ceritakan ini 2001, saya udah bicara ada value sekitar 1 triliun. Wah, dia bilang, nah ini orang kali body language-nya gitu. Ketemulah saya Pak Erik. Saya cerita ini, ayo bang pulang bang. Itulah saya ceritanya kenapa saya pulang, kita bangun Mahaka Sport. Nah, begitu saya masuk PSSI, ternyata tidak mudah. Karena ya tadi, pelan-pelan harus kita... Jujur deh Pak, mafia itu yang bikin Bapak tidak mudah ya? Saya nggak tahu, karena hantu yang saya hadapin kan. Oh, karena Kalau dulu ya orang Pak, ini kalau dulu nyata, ketika kita... kalau nyata, itu enak kita hadapin. Dulu ketika kita pegang Sudirman Cup dan Bayangkara Cup itu kan, saya tuh baru tahu ternyata pemilik, ini lepas dari regulasi mungkin membolehkan ya, pemilik klub di Indonesia itu orangnya itu juga gitu kan. Oh kalau itu kan saya nggak tahu selama regulasi dari FIFA boleh. Tapi kan kalau orang hari ini bertanya, kenapa pemilik klub atau yang punya klub bisa masuk ke Esko? Iya. Di seluruh dunia seperti itu. Seluruh dunia seperti itu. Itu kan kembali kepada individu masing-masing. Tapi tadi jawabannya belum selesai kenapa saya masuk. Coba terus. Nah makanya waktu saya ditunjuk menjadi tim percepatan persepak bola nasional, di situ saya kesempatan untuk memperbaiki. Proposalnya saya udah jadi. Salah satunya kalau mau menjalankan sepak bola ini menuju profesional, izin keramaian itu harus dicabut menjadi izin industri. Kalau izin industri terjadi, maka investasi akan masuk. Kalau investasi akan masuk, ini akan naik. Kenapa? Setiap klub akan bisa menuju ke IPO. Itu yang terjadi di Liga Premier League. Kalau IPO, ada opportunity setiap klub 150 M.
Di kita baru Bali United ya. Bali United sudah IPO terserap ya. sekitar 300 M. Nah, kalau 150 M ini bisa terserap oleh 10 atau 12 tim Liga 1, lah kan industri udah jalan. Kalau industri udah jalan, hal-hal seperti yang terjadi di Kanjuruhan ini kan nggak terjadi lagi. Karena semua udah tertata dengan yang baik. Sudah profesional di segala lini gitu. Kesana sih saya lihat. Dan itu kalau ditanya apa benchmarknya? Benchmarknya Inggris. Inggris sebelum Liga Premier juga terjadi apa yang terjadi di Kanjuruhan. Hazelbock misalnya, kejadian di MU. Iya. Jadi akibat belajar dari kasus itu mereka hari ini menjadi liga terbaik. Ya saya bukan mengatakan dari kasus Kanjuruhan ini untuk kita lebih baik, tapi mari kita ke depan harus jauh lebih baik. Jangan sampai pengorbanan. Handicapnya apa? Masalahnya apa sampai susah seperti itu? Ada diwujudkan? beberapa regulasi, termasuk regulasi tadi tidak ada kepastian kapan main. Kalau di Inggris kan mulai Agustus berakhir April, ada kepastian. Hampir semua liga di dunia itu ada kepastian. Di kita tidak ada kepastian. Kepastian itu yang lagi kita tuntut melalui, tadi saya usulkan melalui proposal yang Impres nomor 3 2019 itu. Karena salah satunya harus dicabut dari izin keramaian itu ada satu peraturan pemerintah nomor 50 berapa 2017. Nomor 60 kalau nggak salah itu mengenai izin keramaian. Nah, itu salah satu saya lihat. Izin keramaian boleh misalnya kita lakukan kepada klub-klub amatir. Tapi yang profesional izinnya harus berbeda. Kalau izin berbeda, dia tidak perlu mengajukan izin setiap mau main. Tapi dia bisa mengajukan dari awal tahun. Apabila terjadi hal-hal kayak kasus Kanjuruhan atau kasus lainnya, tinggal masuk aja perdata atau pidana. Nah terkait dengan pengurus Pak, kenapa pengurusnya nggak ada naturalisasi Pak, biar organisasinya semakin bagus? Saya pikir banyak orang terbaik lah di Indonesia. Kalau untuk manajemen kita banyak yang baik. Jadi nggak mungkin ada naturalisasi pengurus ya? Takut Karena saya kalau regulasinya nggak mungkin. takut saya kalau orang Secara asing regulasi bisa Pak. karena kalau orang asing masuk, saya belajar nih. Gue lama di Amerika. Begitu gue pulang, frustasi juga bos. Tapi kan kalau kita karena orang Indonesia pernah hidup di sini, kita cepat menyesuaikan diri. Tapi kalau bule kemarin nanti bawa gaya sini frustasi juga dia. Jadi Kalau saya nggak cocok lah. Tapi banyak orang terbaik, banyak orang masih baik. masih banyak orang yang baik ya. Jadi kita masih baik bisa, dan profesional masih bisa baik. optimis sepak bola kita ke depan akan lebih baik. Oh ya, kalau semuanya unsur pemerintah, masyarakat, kan supporter juga gini. Saya kan mengharapkan tidak ada lagi rival yang membuat kasus seperti Kanjuruhan ini terjadi. Kan selama ini Aremania dengan bonek Iya. terjadi Persib rival. dengan Persija. Persib Persija, Persis dengan PSIM Iya, Jogja. PSIM Jogja. Jadi ayolah. Kalau saya belajar dari kisah hidup saya, kan ini musibah saya terbesar secara individu saya 2 kali. Satu tsunami di kampung saya. Oh, ada Aceh. Itu kan beban saya kan kehilangan 6 saudara saya yang paling dekat dan rumah tempat saya besar, tempat saya dilahirkan itu hilang. Tapi ada satu kebahagiaan setelah tsunami itu, yaitu perang Aceh yang 20 tahun yang kami nggak pernah bisa pulang kampung berakhir. Nah, saya mengharap musibah Kanjuruhan ini, ayolah kawan-kawan supporter yang katanya mencintai sepak bola, ayolah kita menikmati sepak bola ini untuk kegembiraan, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling benci, dendam. Ayo, inilah waktunya kita berubah. Pemerintah nanti akan mendukung, pengurus PSSI juga kita harapkan orang-orang terbaik, didukung oleh supporter, klub akan berjalan dengan baik. Wow, timnas akhirnya akan menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara. Pak, ini terakhir nih, ngomong-ngomong soal timnas. Ini gimana ceritanya Sintayong nih? Kalau ya KLB, Iya. kemudian Pak Iwan Bule nggak ketua umum lagi, bener dia akan mundur. Terakhir komunikasinya gimana? Statement dia di IG pribadi seperti itu. Tapi saya pikir itu sah-sah saja. Semua orang punya emosional. Karena Sintayong ini terlanjur disayangi supporter nasional nih. Ya Pak Iwan ini kan kalau saya lihat ke timnas itu ke anak-anak kayak
seorang bapak lah ya kepada Tapi anak. kalau menang Pak, tapi kalau kalau ada peristiwa tragedi kan ternyata sempat hilang juga tuh beliau ya. Saya nggak ngomong ya kan, kami Dede ngomong. Banyak yang mengkritik itu, bukan saya itu, netizen banyak yang bilang begitu. Oke, saya selalu lihat dari sisi positifnya aja lah. Kedekatan itulah yang membuat mungkin Sintayong tidak mau, ayolah kalau Pak Iwan disakitin saya ikut sakit lah. Tapi saya katakan secara profesional, Sintayong ini telah merubah wajah Indonesia, sepak bola Indonesia. Iya. Waktu kepengurusan kami masuk di bawah pimpinan Pak Iwan Bule, itu rankingnya 170-an. Hari ini naik 20 poin, sudah berada di 150. Bukan 152 ya? 152 lah, 150 lah. Jadi 50-an lah. Kan ini naiknya bagus. Nah, itu kan jasa dari Sintayong. Yang saya salut sama dia potong satu generasi. Kan pemain-pemain senior sekarang rata-rata pemain muda. Kayak Pratama, kayak Asnawi, kan anak-anak yang dulu kita nggak tahu gitu. Malah yang seniornya dia nggak pakai gitu. Nah, buat saya itu prestasi yang luar biasa. Maka kalau ada orang nggak suka sama Sintayong, hal-hal lumrah. Kami di Esko juga nggak semuanya happy sama dia. Tapi dalam rapat-rapat, saya selalu mendukung Sintayong. Jadi saya katakan, kalau misalnya kepengurusan kami ini berakhir di KLB, Sintayong itu masih ada kontrak sampai akhir tahun. Siapapun pengurus itu tidak bisa meng-cut kontrak ini kalau Sintayong tidak melanggar kesepakatan yang ada di kontrak. Nah, karena apa? Sintayong itu kontraknya bukan dengan Pak Iwan Bule. Dengan PSSI. Dengan PSSI. Jadi siapapun nanti pucuk pimpinan PSSI harus tetap menghargai isi kontrak ini. Ya harapan kita Kecuali dia mundur sendiri ya, Ya, itu di luar wewenang kita. itu kan yang dibilang dia akan mundur kalau Iwan Bule mundur ya. Ya. Ya mudah-mudahan sih Pak Sintayongnya bisa bertahan. Kalau Pak Iwan Bule ya silakan, tergantung voter ya apakah mempertahankan beliau atau enggak gitu. Tapi kita berharap Sintayong bisa bertahan, harapan supporter pendukung sepak bola kita terrealisasi. Paling tidak kita bisa berbicara di tingkat Asia dulu lah. Kalau di tingkat internasional mungkin tahap berikutnya ya. Tapi mudah-mudahan lah Sintayong bisa bertahan dan sepak bola kita bisa semakin maju. Terima kasih Pak Hasani. Thank you, Kang. Terima kasih. Demikian tadi obrolan saya dengan Pak Hasani Abdul Ghani, kawan lama yang sekarang Esko PSSI. Banyak yang beliau sampaikan. Harapan kita tentu PSSI ke depan lebih baik dan tragedi Kanjuruhan bisa diungkap, siapa yang harus bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting juga sepak bola Indonesia ke depan bisa jauh lebih berprestasi bahkan di tingkat internasional. Terima kasih.